Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi berikutnya tentang penanganan ketidakpastian dalam strategi keuangan strategis, Bapak Ibu. Sedikit kita pahami bahwa di dunia keuangan banyak keputusan dibuat seolah-olah kita hidup dalam dunia yang sepenuhnya bisa kita prediksi. Namun kenyataannya kondisi pasar berubah cepat. Teknologi berkembang tanpa henti dan ekonomi global penuh gejolak. Maka pemahaman mendalam tentang ketidakpastian bukan hanya penting, Bapak Ibu, tapi vital. Ketidakpastian atau uncertainty ya. Jadi dalam sesi ini kita akan mempelajari bagaimana manajer keuangan dapat mengenali perbedaan antara risiko dan uncertainty, risk and uncertainty Bapak Ibu, serta bagaimana keduanya mempengaruhi proses penganggaran modal. Kita juga menyelami kelemahan pendekatan tradisional dan membandingkan dengan alat modern seperti analisis sensitivitas dan lain sebagainya. Tujuannya untuk apa? Agar setiap keputusan investasi tidak hanya berbasis angka Bapak itu, Ibu, tapi juga adaptif terhadap realitas yang kompleks dan dinamis. Baik, kita mulai dulu untuk kita pahami dulu itu, apa bedanya risk and uncertainty ya Bapak Ibu ya. Oke, resiko versus ketidakpastian atau risk versus uncertainty Bapak Ibu. Sekarang mari kita bahas fondasi dari topik ini dulu ya Bapak Ibu ya, perbedaan mendasar antara risiko dan ketidakpastian. Nah, di dunia keuangan, istilah ini sering digunakan Bapak Ibu secara bergantian. Padahal keduanya memiliki makna yang sangat berbeda dan berdampak besar terhadap cara kita mengambil keputusan Bapak Ibu. Resiko atau risk adalah kondisi di mana kita bisa mengukur dan memperkirakan probabilitas dari berbagai kemungkinan hasil. Misalnya ketika kita melempar dadu, kita tahu peluang munculnya angka 6 adalah satu dari 6 kan gitu ya. Ini disebut risk with known probabilities. Resiko bisa dikalkulasi dan karena itu bisa juga dimitigasi. Sebaliknya, ketika kita ngomong ketidakpastian atau uncertainty adalah kondisi di mana probabilitas dari berbagai hasil tidak dapat diketahui secara pasti, Bapak Ibu. Misalnya begini, bagaimana kondisi ekonomi tahun depan ya? Apakah regulasi pemerintah akan berubah atau apakah produk kita akan disukai pasar atau kita tidak punya angka pasti untuk pasti. Jadi gini, kita tidak akan pernah punya angka pasti untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Lah, disinilah Bapak Ibu, manajemen keuangan strategi menjadi penting. Karena apa? Memahami bahwa sebagian besar keputusan bisnis tidak berada di wilayah resiko yang bisa diukur, tapi justru di wilayah uncertainty yang tidak terdefinisikan secara matematis. Nah, dengan kita bisa membedakan atas keduanya itu, mana yang disebut resiko dan mana uncertainty, kita akan lebih siap dalam membangun kerangka pengambilan keputusan yang lebih baik, lebih tangguh begitu, dan lebih responsif terhadap realitas yang kompleks begitu Bapak Ibu. Nah, pentingnya ketidakpastian dalam penganggaran modal. Karena kita di slide sebelumnya kita sudah memahami bahwa ketidakpastian itu atau uncertainty itu is a different, eh, sangat berbeda atau berbeda dari risiko dan justru lebih sering kita hadapi dalam pengambilan keputusan keuangan strategis. Nah, pertanyaan sekarang, mengapa ketidakpastian ini sangat penting dalam penganggaran modal, Bapak Ibu? Jadi begini, penganggaran modal tradisional biasanya mengasumsikan lingkungan yang stabil. Jadi seolah-olah arus kas masa depan dan tingkat diskonto itu bisa diprediksi secara akurat. Tapi realitanya tidak seperti itu, Bapak Ibu. Dunia bisnis hari ini bergerak sangat progresif, sangat cepat, dan kita menghadapi disrupsi teknologi, perubahan regulasi yang mendadak, persaingan global yang intens, dan kondisi ekonomi makro yang fluktuatif. Contoh, impact dari kalimat-kalimat yang dilontar oleh Trump besok hari ini bilang dia akan gencatan senjata. Namun belum sampai ke gencatan senjata, dia sudah ngebom markas nuklir yang diklaim
sebagai markas nuklir Iran misalkan contoh seperti itu gitu. Jadi, jika kita tidak mempertimbangkan ketidakpastian dalam proses penganggaran, Bapak Ibu, maka kita membuka celah bagi kesalahan besar dalam alokasi modal. Bisa jadi sebuah proyek terlihat menguntungkan berdasarkan estimasi dasar, tapi ternyata sangat rentan terhadap variabel-variabel yang tidak terduga. Nah, disinilah Bapak Ibu pentingnya memasukkan ketidakpastian sebagai bagian dari kerangka analisis Bapak Ibu. Dengan memahami dan mensimulasikan berbagai kemungkinan hasil, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik terhadap kondisi yang sedang akan terjadi. Jadi ini bukan hanya soal menghitung angka sih Bapak Ibu, tapi juga soal memahami konteks dan kemungkinan. Itulah inti dari strategi keuangan yang modern Bapak Ibu. Lah, lalu metode resiko tradisional. Setelah kita memahami pentingnya ketidakpastian dalam pengambilan keputusan strategis keuangan, bagaimana pendekatan rasional menghadapi resiko dan apa saja kelemahannya Bapak Ibu? Nah, banyak sebenarnya metode konvensional yang selama ini sudah diajarkan. Namun, tidak cukup mampu menangani kompleksitas ketidakpastian di dunia nyata Bapak Ibu. Misalkan, tingkat diskonto yang disesuaikan. Menyesuaikan tingkat diskonto dengan menambah risk premium untuk proyek berisiko tinggi, kedengarannya logis Bapak Ibu, tapi seringkali penambahan itu bersifat arbitrer. Maksudnya tidak didasarkan pada perhitungan resiko yang real dan justru bisa menyesatkan Bapak Ibu. Lalu ada juga metode analisis skenario terbaik dan terburuk yang hanya fokus pada sesuatu hal yang ekstrim yaitu terbaik dan ekstrim yang terburuk. Padahal kenyataan seringkali berada di antara kedua titik ini. Dan pendekatan ini mengabaikan kemungkinan hasil menengah dan tidak memberikan gambaran distribusi resiko secara menyeluruh. Sementara ada lagi periode pengembalian atau PW period yang biasa sering kita gunakan sampai saat ini. Jika sering kita padahal metode ini Bapak Ibu mengabaikan nilai waktu uang dan tidak mempertimbangkan arus kas setelah periode tertentu. Dan akhirnya apa impactnya ini sangat bahaya jika digunakan sebagai satu-satunya dasar keputusan. So, kesimpulan gimana Bapak Ibu? Metode-metode tradisional ini hanya cocok dalam lingkungan bisnis yang relatif stabil. Namun sepertinya hampir mayoritas bisnis sekarang konsepnya tidak lagi relatif stabil ya Bapak Ibu ya. Namun dalam dunia yang sangat dinamis seperti ini, pendekatan ini tidak lagi memadai. Kita butuh cara yang lebih komprehensif dan realistis dalam menangani ketidakpastian. Oleh karena itu, ada alat modern untuk mengatasi ketidakpastian Bapak Ibu. Ada setidaknya ada 3 alat, begitu ya Bapak Ibu. Yang pertama pohon keputusan atau decision tree. Alat ini memvisualisasikan berbagai jalur keputusan Bapak Ibu. Kemungkinan hasil dan probabilitasnya juga muncul di situ. Dengan struktur bercabang, akhirnya kita sebagai manajer dapat memetakan skenario-skenario masa depan untuk menentukan pilihan terbaik berdasarkan kemungkinan serta dampaknya Bapak Ibu. Pohon keputusan ini mungkin sudah dipelajari di mata kuliah manajemen strategik ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin dibuka lagi, Bapak Ibu kita flashback ke sana bisa dengan alat keputusan. Lalu ada analisis sensitivitas seperti yang saya sebutkan di bab sebelumnya bahwa alat ini berguna untuk mengetahui variabel mana yang paling mempengaruhi hasil proyek. Dan dengan mengubah satu variabel pada satu waktu, kita bisa mengidentifikasikan titik-titik kritis yang harus dikendalikan Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah simulasi Monte Carlo, Bapak Ibu. Ini adalah teknik yang sangat kuat karena dapat menjalankan ribuan simulasi dalam berbagai kombinasi variabel input yang bersifat probabilistik. Intinya, dalam konteks alat modern untuk mengatasi ketidakpastian, Bapak Ibu, kita memastikan bahwa kita bisa secara detail menghitung probabilistik kombinasi-kombinasi input Bapak Ibu di simulasi Monte Carlo ini. Kita tidak hanya mendapatkan satu nilai NPV, tapi distribusi lengkap dari berbagai kemungkinan-kemungkinan NPV Bapak Ibu. Jadi 3 alat ini Bapak Ibu kita bisa memperoleh kekuatan Bapak Ibu untuk tidak hanya mengukur risiko tapi mengelola secara strategis. Em, dengan 3 alat ini Bapak itu Ibu kita bisa memperluas pandangan kita gitu ya. Tidak hanya pada apa yang mungkin terjadi tapi juga seberapa besar kemungkinan dan apa dampaknya terhadap nilai perusahaan Bapak Ibu gitu. Nah, salah satu pendekatan kuantitatif Bapak Ibu yang paling berpengaruh dalam manajemen keuangan adalah menggunakan analisis rata-rata varians Bapak itu atau mean variance analysis Bapak Ibu. Untuk yang lebih dikenal ya dengan MVI ya. Nah, pendekatan ini sebenarnya
berasal dari teori portofolio modern Bapak Ibu yang bertujuan untuk membantu investor atau manajer keuangan itu bisa menyeimbangkan ya tentang menyeimbangkan antara pengembalian yang diharapkan dengan tingkat resiko yang dapat diterima atau toleransi resiko yang bisa dapat diterima Bapak Ibu. Nah, dalam konteks ini kita menghitung dua komponen utama. Yang pertama Bapak Ibu, expected return atau pengembalian yang diharapkan dalam konteks rupiah ya, yang merupakan rata-rata tertimbang dari pengembalian hasil aset atau skenario Bapak Ibu. Yang kedua adalah variance yang mengukur seberapa besar penyebaran atau deviasi hasil aktual terhadap nilai rata-ratanya. Semakin besar variannya, semakin tinggi tingkat ketidakpastian atau risiko yang melekat. Jika kita gambarkan hasil dalam kurva lonceng atau bell curve ya Bapak Ibu ya. Nah, maka sebagian besar pengembalian akan berada di sekitar rata-rata. Sementara untuk risikonya ditunjukkan oleh lebarnya penyebarannya Bapak Ibu. Jadi dalam prakteknya Bapak Ibu, mean variance analysis itu membantu menjawab pertanyaan penting. Apakah tambahan pengembalian yang kita kejar sepadan dengan tambahan risiko yang kita ambil? Intinya begitu. Nah, dengan memahami hubungan-hubungan ini Bapak Ibu yang kita hitung secara kuantitatif ya Bapak Ibu, kita bisa mengambil keputusan investasi yang lebih logis dan terukur, bukan sekedar berdasarkan intuisi atau asumsi yang tidak pasti. Oleh karena itu, beberapa analisis ini disempurnakan dengan pendekatan strategis lanjutan Bapak Ibu. Selain varian, ada namanya Z-score atau interval kepercayaan. Nah, ini dia Bapak Ibu, Z-score dan interval kepercayaan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat bahwa setelah memahami bagaimana rata-rata dan varian digunakan untuk menilai pengembalian dan risiko, sekarang kita akan mendalami alat analisis yang memperhalus analisis tersebut, yaitu Z-score dan interval kepercayaan. Z-score adalah eh, apa ya, ukuran statistik begitu ya, bahasanya begitu, yang menunjukkan seberapa jauh nilai berada dari rata-rata dalam satuan standar deviasi. Bapak Ibu bisa melihat eh, rumusnya ya, di mana eh, nilai observasi dikurangi oleh rata-rata populasi dan dibagi oleh standar deviasinya. Nah, maksudnya apa? Ketika kita menghitung Z-score, Bapak Ibu, sebenarnya kita sedang mencari jawaban atas pertanyaan seberapa ekstrimkah hasil ini dibandingkan distribusi normalnya, gitu. Nah, dari sini kita bisa lanjut ke interval kepercayaan, yaitu kisaran nilai di sekitar rata-rata yang kemungkinan besar mengandung nilai sebenarnya dari parameter populasi, Bapak Ibu. Misalnya begini, kalau tingkat kepercayaannya 95%, kita bisa mengatakan bahwa nilai sebenarnya berada dalam plus minus 1,96 standar deviasi dari rata-rata. Jadi semakin tinggi kepercayaan yang kita pilih, maka semakin lebar intervalnya dan ini mencerminkan kehati-hatian dalam mengambil keputusan. Dalam konteks pengambilan keputusan keuangan, Bapak Ibu, Z-score dan interval kepercayaan ini digunakan untuk memperkirakan seberapa besar kemungkinan proyek akan menghasilkan arus kas dalam rentang tertentu, Bapak Ibu. Dan ini sangat membantu saat kita menilai resiko atas proyek investasi kita. Dengan begitu, kita sebagai manajer keuangan, Bapak Ibu tidak hanya melihat angka-angka, tapi juga mengukur keyakinan statistik terhadap hasil yang mungkin terjadi, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya nih Bapak Ibu ada lagi. Jadi yaitu koefisien variasi atau coefficient of variation. Jadi setelah memahami Bapak Ibu standar deviasi dan Z-score yang digunakan untuk analisis sebaran risiko, kita bisa masuk ke alat ukur yang sangat praktis juga, yaitu membandingkan risiko antar proyek. Ini jika kita memiliki beberapa proyek ya Bapak Ibu. Jadi konsep CV itu bisa digunakan untuk membandingkan risiko antar proyek menggunakan CV atau coefficient of variasi. Dengan begitu, CV dipahami sebagai indikator risiko relatif, yaitu berapa banyak Bapak Ibu risiko yang diambil untuk setiap satu unit pengembalian yang diharapkan. Bapak Ibu bisa lihat rumusnya di situ bahwa di situ kita bisa pahami standar deviasi dibanding dengan expected return atau rata-rata pengembalian proyek Bapak Ibu. Artinya begini,
Kalau Bapak Ibu semakin rendah nilai CV-nya, semakin efisien suatu proyek dalam memberikan pengembalian per unit resiko yang diambil. Misalkan contoh, ada proyek A dan proyek B seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, proyek A memiliki expected return 10% nih Bapak Ibu, dan divisi standarnya ada 5%, sehingga CV-nya adalah 0,5. Sementara jika perhitungan proyek B itu adalah expected return-nya 15% dengan divisi standar adalah 9%, sehingga CV-nya ada 0,6. Nah, meskipun proyek B menawarkan pengembalian yang lebih tinggi Bapak Ibu, yaitu di 15%, proyek A bisa dikatakan lebih efisien secara resiko karena kita hanya membayar 0,5 unit resiko untuk setiap satu unit return dibandingkan 0,6 pada proyek B. Begitu loh maksudnya Bapak Ibu. Jadi, mengapa CV menjadi sangat berguna Bapak Ibu? Karena terutama saat membandingkan proyek-proyek yang berbeda skala, jenis atau durasi. Alat ini kita bisa menilai, dengan alat ini kita bisa menilai mana yang memberikan nilai terbaik per unit resiko. Bukan hanya sekedar kita bisa melihat return yang tinggi. Expected returnnya paling tinggi B, ini udah ambil B aja. Padahal nggak begitu gitu loh Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dunia utility teori yaitu dan preferensi investor Bapak Ibu. Lah, ini kalau tadi kita ngomongin kuantitatif, nah ini dia kita cerita ngomong kurva utilitas cembung dan preferensi investor. Sejauh ini kita telah melihat berbagai pendekatan Bapak Ibu secara kuantitatif untuk menangani ketidakpastian dari mean, varian, z-score hingga koefisien variasi. Namun kenyataan tidak semua keputusan investasi didasarkan hanya pada angka loh Bapak Ibu. Nah, disinilah pentingnya kita memahami preferensi investor melalui konsep utility teori dan kurva utilitas. Maksudnya apa? Begini, dalam teori utilitas Bapak Ibu, kita tidak hanya mempertimbangkan besar kecilnya pengembalian, tapi juga kepuasan subjek. Kita akan bold ya di situ ya. Kita bold di situ kepuasan subjektif yang dirasakan oleh investor terhadap tingkat kekayaan tertentu. Misalkan contoh begini Bapak Ibu. Ehm, ini nggak muncul ya ininya ya. Oke, nggak apa-apa. Misalkan contoh gini Bapak Ibu, Anda adalah seorang investor yang ditawari sebuah pilihan yang probability-nya adalah 50 banding 50. Maksudnya Anda bisa saja memperoleh eh, return sebesar eh, 0, 0 euro dan juga ada kemungkinan untuk memperoleh dengan kemungkinan yang sama yaitu 100.000 euro misalkan. Nah, secara matematis nilai ekspektasi dari proyek ini dia itu adalah pasti 50.000 euro kan begitu. Tapi kenyataannya investor hanya bersedia membayar 40.000 euro untuk ikut serta. Nah, nilai 40.000 euro inilah Bapak Ibu yang disebut ekuivalen kepastian atau eh, sorry atau certainty ekuivalen, yaitu jumlah uang pasti Bapak Ibu pasti ya yang dianggap setara dalam kepuasan dengan peluang beresiko. Nah, disinilah Bapak Ibu baru muncul konsep tentang risk aversion atau penghindaran risiko. Maksudnya apa? Ketika investor lebih memilih hasil pasti lebih kecil dibandingkan hasil ekspektasi yang berisiko, berarti mereka tidak netral terhadap risiko. Ini dapat divisualisasikan nih Bapak Ibu melalui kurva utilitas cembung ke atas, di mana kalau Bapak Ibu bisa melihat ini, di mana tambahan kekayaan tidak lagi memberikan tambahan utilitas yang sebanding Bapak Ibu. Aturan pengambilan keputusan pun bisa berubah. Gimana maksudnya? Jika utilitas dari biaya investasi lebih besar daripada utilitas ekspektasi dari proyek Bapak Ibu, maka kita bisa pahami bahwa kita harus menolak investasi atau proyek ini meskipun secara matematis terlihat menguntungkan Bapak Ibu. Nah, dengan kita memahami preferensi utilitas, kita tidak hanya membuat keputusan yang optimal di atas kertas, tapi juga selaras dengan toleransi resiko, psikologi, dan tujuan keuangan kita atau investor secara nyata Bapak Ibu. Kita di bold ya Bapak Ibu ya. Selaras dengan toleransi resiko, dengan psikologi dan tujuan keuangan investor secara nyata. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita rangkum semua pada satu konsep penting bagaimana investor rasional membuat keputusan berdasarkan preferensi resiko dan utilitasnya. Dalam teori keuangan modern, Bapak Ibu, keputusan investasi tidak hanya ditentukan oleh potensi pengembalian,
tapi juga bagaimana seseorang itu merasakan ya Bapak Ibu, merasakan resiko tersebut. Maka dari itu muncullah aturan keputusan berbasis utilitas. Jika utilitas dari biaya investasi lebih besar daripada utilitas ekspektasi proyek, maka investasi tersebut sebaiknya ditolak gitu loh Bapak Ibu maksudnya. Artinya jika investor tidak akan berinvestasi pada proyek yang tertentu gitu, meskipun menguntungkan secara matematis, justru menimbulkan ketidaknyamanan psikologi yang lebih nilainya. Nah, disinilah kita bisa melihat bagaimana risk aversion itu berperan. Kurva utilitas yang semakin datar ya, Bapak Ibu mencerminkan bahwa tambahan kekayaan tidak selalu memberikan tambahan kepuasan yang sebanding. Ya, kita ngomong kepuasan ya pada akhirnya ya. Di sini kita melihat inilah yang disebut dengan perilaku rasional investor, Bapak itu, yaitu keputusan yang tidak semata-mata berdasarkan angka, tapi mempertimbangkan konteks, preferensi pribadi, dan batas toleransi terhadap ketidakpastian. Maka dari itu, kita sebagai manajer keuangan atau pengambil keputusan tidak bisa hanya mengandalkan angka atau kuantitatif yang tadi saya sudah jelaskan, varian dan lain sebagainya misalkan. Kita juga harus mampu membaca tiga hal dari investor, yaitu perilaku, intuisi, dan psikologi. Yang ini mungkin bisa jadi, ini ya Bapak Ibu sebenarnya, bisa jadi topik nih buat tesisnya Bapak Ibu tentang perilaku, intuisi, dan psikologi investor Bapak Ibu. Nah, kita bisa menyusun strategi investasi yang bukan hanya optimal ya Bapak Ibu. Jadi dari dasar kita bisa membaca perilaku, intuisi, dan psikologi dari investor, kita juga bisa mempertimbangkan keetisan, kerealistisan, dan keberlanjutan atau sustainability. Begitu. Nah, kita berakhir di slide ini, berarti kita sudah berada di posisi yang terakhir. Jadi kita sudah membedah berbagai konsep dari perbedaan antara resiko, ketidakpastian, keterbatasan metode tradisional, hingga pendekatan-pendekatan modern yang lebih pada kuantitatif, begitu ya, dan juga membahas bagaimana psikologi investor berperan lewat teori utilitas dan prevensi resiko, gitu ya. Eh, oleh karena itu, kita bisa mempelajari bahwa tidak hanya berlindung pada angka-angka untuk mengambil keputusan keuangan Bapak Ibu, tapi juga menginterpretasikan ketidakpastian secara lebih strategis dan manusiawi. Maksudnya strategi keuangan yang terbaik ya Bapak Ibu ya, ini pemahamannya menjadi bukan hanya paling optimal secara matematis Bapak Ibu, tapi juga yang paling relevan secara kontekstual dan paling sesuai dengan profil resiko pemangku kepentingannya masing-masing. Mungkin begitu aja sesi dari perkuliahan tentang uncertainty ya, ketidakpastian, penanganan ketidakpastian. Monggo jika ada yang perlu didiskusikan, kita bisa diskusi ketika kita bertatap muka ya, entah itu secara online ataupun secara offline. Baik, terima kasih. Begitu saja. Sampai ketemu di bahan atau materi selanjutnya. Bye-bye.